Iya, sudah standby Pak Yadi. Oke, terima kasih Mbak Melani, Pak Norman. Terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Izin sebentar saya pindah ke laptop terlebih dahulu. Sebentar. Eh, Sebelum dimulai sambil saya pindah ke laptop, untuk tugas-tugasnya sudah selesai semua, Mbak Melani, Mas Norman, Mbak Manik. Masih ada beberapa yang belum diselesaikan sih Pak. Insya Allah besok sudah selesai. Oke, siap. Terima kasih. Untuk persyaratan, karena kalau portofolio itu nanti masuknya ke tugas, bukti kompetensi, Mbak Melani, untuk persyaratan yang harus diupload, kalau sudah siap itu sudah bagus, nanti tinggal dipraktekkan saja, seperti KTP, ijazah, pas foto, kemudian sertifikat pelatihan kalau memang sudah disiapkan dari lembaga pelatihan Azandi, dan juga kalau ada SK pengangkatan kerja atau surat keterangan pengalaman kerja. Apakah sudah ada, Mbak Melani atau yang Pak Norman? Kalau surat keterangan bekerjanya itu belum ada, gimana ya Pak Yadi? Aman aja, Bu. Aman aja, Bu. Nggak apa-apa ya, berarti nggak diwajibkan ya? Nggak diwajibkan, tapi nanti harus diupload dengan sertifikat pelatihan, Bu. Oh, begitu. Oke, siap Pak. Mm-mm. Tapi sekarang sudah ada belum? Kayak KTP, ijazah, ijazah terakhir, kemudian Kalau KTP, ijazah, dan yang lainnya aman sih Pak. Kalau untuk surat pengalaman kerjanya aja yang belum ada. sudah ya. Kalau sudah berarti nanti Mbak Melani mau mempraktekkan langsung atau saya dulu praktekkan? Boleh Pak Yadi dulu, monggo. Siap kalau begitu. Takutnya saya jaringan saya nih kurang bagus. Soalnya saya lagi gak di kantor, ini udah pulang. Aman-aman Pak, boleh dilanjutkan dulu. Takutnya juga salah-salah gitu Pak. Iya nggak, ini sih nggak salah sih, maksudnya nanti kan saya di Zoom juga, nanti saya arahin gitu. Sebentar, saya coba masuk pakai laptop. Ini saya berusaha pakai laptop. Sebentar. Hmm, Sebentar. Baik, mohon maaf, ini saya baru bisa pakai laptop. Sebentar, saya kirimkan untuk link sistemnya. Bapak Ibu, mohon maaf sebentar. Ini izin sekali lagi skemanya apa ya? Memastikan. HR staff. Staf SDM, Kang. Oke, staf semua ya. Oke.
Nah, untuk link sistemnya sudah saya kirimkan di chat room. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa disimpan saja supaya nanti untuk kembali nanti masuk atau loginnya bisa mudah, tidak hilang seperti itu. Izin sebentar, saya juga izin share screen. Oke. Nah, sudah tampil ya, Mbak Melani ya? Kalau di saya belum muncul sih, Pak. Oh iya, belum ya? Di tempat yang lain apakah sudah muncul share Nggak screen aman saya? Kang di saya Kang. Hmm, oke. Siap. Jadi saya Terima sudah kasih, juga. Mbak Ella. Oke, nah ini tampilan dari sistem di LSP kami untuk nanti uji kom secara online. Kita biasa menyebutnya SJJ, sertifikasi jarak jauh atau asesmen jarak jauh AJJ seperti itu. Berhubung kita uji komnya secara online, semua berkas, semua tugas-tugas itu nanti dikumpulkannya secara online berbentuk file, tidak ada yang di print dan lain sebagainya. Semuanya berbentuk soft copy atau file. Nah, nanti Bapak Ibu di sini izin saya mencontohkan terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu belum mempunyai akun di sistem kami, maka di sini klik registrasi terlebih dahulu nantinya untuk mendaftarkan akun. Kemudian di bagian tipe pengguna ini pilih sebagai asesi, lalu nanti silahkan didaftarkan nama pengguna, email, dan lain sebagainya. Izin saya contohkan, nama penggunanya saya contohkan sebentar, Heriadi 0021. Untuk nama pengguna tidak menggunakan spasi dan disarankan untuk yang mudah diingat saja supaya nanti tidak lupa Bapak Ibu ketika mau login ke beranda seperti itu. Kemudian emailnya dipastikan email yang aktif. Ini saya hanya contoh saja. Kemudian NIK dipastikan sesuai dengan di KTP. Oke, kemudian nama lengkap. Nah, ini nama lengkap jangan sampai salah. Nama lengkapnya harus disesuaikan karena nanti kami di LSP MSDM Unggul akan eh, melaporkan data Bapak Ibu ke BNSP setelah semuanya selesai dan dinyatakan kompeten. Nanti kami akan mengajukan belangko sertifikat sesuai dengan nama-namanya dan kami akan mencetak sertifikat pun nanti sesuai dengan nama yang Bapak Ibu isi di pas registrasi ini seperti itu. Kemudian tempat lahir disesuaikan, saya di Bogor. Nanti Bapak Ibu di mana silahkan. Tempat tanggal lahir, oke, Januari 2001. Ini saya contoh saja Bapak Ibu. Jenis laki-laki, kewarganegaraan WNI, lalu nomor telepon. Oke, pekerjaan saya contohkan saja di sini sebagai karyawan swasta, mana pelajar, mahasiswa, karyawan swasta. Kemudian tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini bisa langsung ditulis di sini, tinggal Bapak Ibu arahkan saja kursornya atau diupload tanda tangan yang mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai tanda tangan digital. Nanti tinggal diupload saja, dipilih tanda tangan mana yang mau diupload seperti itu. Izin saya contohkan di sini langsung ditulis lalu klik simpan. Nah, nanti masuk username atau nama penggunanya itu pakai yang didaftarkan di sini. Lalu di sini klik kirim. Nah, di sini sudah ada keterangan pendaftaran berhasil. Nah, di nama pengguna atau email ini dimasukkan tadi yang didaftarkan, lalu passwordnya itu semuanya sama, passwordnya itu 1 sampai 6. Untuk awal, semua password atau kata sandinya itu 1 sampai 6. Yang membedakan nanti nama pengguna atau email. Namun nanti Bapak Ibu juga bisa merubah sendiri kata sandinya. Saran dari saya tidak perlu dirubah karena takutnya nanti malah lupa, nanti malah terkendala ya, repot nanti harus berubah-ubahnya, nanti harus ke admin konfirmasi karena lupa seperti itu. Saran dari saya cukup kata sandinya dari awal aja, nanti membedakan itu nama pengguna atau email. Lalu di sini klik masuk.
Nah, ini sudah tampil di beranda dari LSP kami, MSDM Unggul Indonesia. Oke. Setelah masuk ke beranda, Bapak Ibu, sebentar. Setelah di beranda, silahkan klik di sini pengajuan skema. Pengajuan skema diklik, lalu di sini pojok kanan atas ada ajukan skema. Nah, ini ada skema yang ada di LSP kami, ada 5 skema. Ada staff SDM, supervisor, supervisor rekrutmen, kepala bagian, dan manajer. Di sini Bapak Ibu, teman-teman semua mengambil skema staff SDM. Saya klik di sini ajukan staff SDM, nanti silahkan Bapak Ibu juga sama klik ajukannya di staff SDM, klik ajukan. Ini sudah masuk di bagian data pribadi, nanti mohon untuk melengkapi data yang diminta di sini, terutama yang ada bintang merah atau mandatorinya. Ini harus terisi semuanya. Alamat bisa disesuaikan dengan di KTP ya, Bapak Ibu. Saya contohkan. Oke. Lalu di alamat wilayah atau kelurahan ini tinggal ditulis saja nama desa atau nama kelurahannya. Saya tuliskan Nagrak. Nah, nanti di sini ada pilihan. Bapak Ibu pun sama, nanti silahkan diketik nama desa atau kelurahannya. Nagrak dipilih Kecamatan Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Sudah ada kode pos dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pendidikan terakhir. Disesuaikan saja pendidikan terakhirnya apa. Saya ambil S1, pendidikan terakhir. Kemudian institusi atau perusahaan, klik di sini lainnya. Nah, di sini institusi atau nama pekerjaannya di PT-nya apa. Saya contohkan saja di sini PT Makmur Sentosa. Kemudian jabatan di sana sebagai apa? Saya contoh misalnya sebagai staf SDM. Lalu email perusahaan, kalau ada boleh pakai email perusahaan, kalaupun tidak ada, ini karena mandatori harus diisi, boleh email pribadi. Saya contohkan pakai email perusahaan misalnya. Makmur Sentosa. Oke, sebentar. Nah, ini sudah, lalu alamat dari perusahaan tersebut, tempat Bapak Ibu bekerja di mana, tinggal diisi saya, tinggal diisi saja Jalan Letdan Nasir. Ini saya contoh, Letdan Nasir, Gunung Putri, Bogor. Hmm. Nomor telepon kantor mohon dilengkapi juga. Lalu di sini ada pilihan TUK. Ini harus diisi. TUK itu tempat uji kompetensi. TUK-nya silahkan dipilih Bapak Ibu Universitas IPUIJA. Kenapa Universitas IPUIJA? Karena alamat dari LSP kami ada di Universitas IPUIJA, seperti itu. Lalu klik selanjutnya di sini. Nah, ini di bagian persyaratan dasar. Di persyaratan dasar ini, Bapak Ibu diminta untuk mengupload beberapa berkas persyaratan. Di sini silahkan nanti diupload ijazah terakhirnya nih di sini. Di kolom ini ijazah terakhir silahkan diupload. Ini terdengar ya suaranya, saya ngomong nanti nggak terdengar. Mbak Ella. Terdengar Kang, aman-aman. Oke, oke. Takutnya saya nanti udah panjang lebar saya ngomong nggak terdengar. Oke, sebentar. Ijazah terakhir saya upload. Oke, mohon maaf sebentar, agak nge-lag ya. Nah, sudah terupload ijazah. Lalu di bawahnya ada di sini diupload sertifikat pelatihan nih dari nanti Mbak Ella. Mohon apabila ada sertifikat pelatihan untuk peserta segera dikirimkan. Nanti diupload di bagian sini. Sertifikat pelatihan. Oke.
Nah, sudah terupload, lalu ke bawahnya, nah di sini nanti SK jabatan atau SK kerja diupload kalau ada ya. Kalau tidak ada boleh di skip saja. Lalu di sini klik selanjutnya. Nah, di sini wajib diupload, ada mandatory bintang merah, KTP dan juga pas foto. Untuk KTP saya contohkan dulu, sini upload KTP. Oke, sudah. Kemudian pas foto ini backgroundnya warna merah. Perlu diingat, pas foto ini backgroundnya warna merah. Kemudian ukuran 3x4. Pas foto ini untuk apa nanti? Pas foto ini akan kita tempelkan di sertifikat BNSP. Apabila Bapak Ibu semua dinyatakan kompeten dan kami cetak sertifikatnya. Nanti Bapak Ibu menerima sertifikat itu sudah ada fotonya. Jadi dipastikan fotonya foto yang formal. Tidak ada yang selfie, tidak ada yang miring-miring seperti itu. Dipastikan fotonya foto formal. Lalu kalau sudah saya klik selanjutnya di sini ada bukti kompetensi. Nah, di bukti kompetensi ini, tugas-tugas portofolio yang Bapak Ibu kerjakan atau yang sedang dikerjakan nanti diuploadnya di sini. Tinggal Bapak Ibu memperhatikan saja di sini unit kompetensi. Contoh di sini menyusun uraian jabatan itu unit kompetensi 1. Ada 2 lampirkan file. Saya akan bertanya ke Bapak Ibu yang ada di sini, Mbak Melani menyusun uraian jabatan di unit kompetensi 1 tugasnya ada berapa, Bu Melani? Atau Pak Norman? Yang pertama itu ada 3 ya Pak ya. Oke, Hmm. siap Pak. Nanti silahkan atau 3 atau 4 itu nanti kan sudah dijelaskan oleh trainer ya pada saat pelatihan. Nah nanti diuploadnya di sini ya Pak. Jadi satu ya Pak Dilampirkan ya. file ini Pak. Satu PDF ya. Satu PDF ini dilampirkan file ini bisa mengupload lebih dari satu dokumen Pak. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di unit kompetensi 1 menyusun uraian jabatan itu tugasnya Bapak Komben, digabungin itu bisa diupload satu dokumen saja Pak. Yang penting nanti formatnya itu bisa Word, Excel, PowerPoint yang ada di sini Pak, maksimal 10 MB. Oke Pak. Oke, kalau tidak memungkinkan berarti dipisah saja Pak. Baik Seperti Pak. itu. Nanti Bapak mohon diperhatikan ya dan yang lainnya. Nah ini ke bawahnya berbeda, melakukan administrasi jaminan sosial, ada 2 juga. Nanti tugasnya ada berapa nih unit kompetensi melakukan administrasi jaminan sosial. Nanti dilampirkan di sini juga sama. Seperti itu ya, Pak Norman, Bu Melani, dan siapa satu lagi tadi ya. Oke, seperti itu. Izin saya contohkan satu tugas saya upload sebentar. Tugas. Ini saya contoh saja ini. Nah, ini sudah terisi. Lalu saya anggap misalnya ini sudah semua saya upload. Nah, saya klik selanjutnya di sini. Nah, di sini terakhir ada persyaratan pendaftaran. Di persyaratan pendaftaran ini ada 3 formulir, ada 3 form. Pertama, surat kesepakatan penggunaan tanda tangan digital. Silahkan di generate e-form. Nah, ini mohon maaf agak masih muter-muter nih jaringannya. Nah, ini sudah muncul formulir surat kesepakatan penggunaan tanah digital. Sudah ada atas nama saya, perusahaan yang tadi sudah saya isi, alamat, jabatan, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu cukup tanda tangan saja di bagian pihak pertama. Nah, sudah tanda tangan, lalu nanti scroll ke bawah, langsung di-save. Tunggu sampai tersimpan atau tersubmit seperti itu. Sebentar, masih muter.
Nah, ini form submit sukses, lalu di oke, kemudian close di pojok sini. Nah, ini di bawahnya di formulir APL 01 permohonan sertifikasi di generate e-form. Nah, ini sudah tampil Bapak Ibu di formulir APL 01. Sudah ada data pribadi, data pekerjaan, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu cukup di bagian 2 ini data sertifikasi, ada tujuan asesmen. Nah, di sini klik sertifikasi, lalu scroll ke bawah. Nah, nanti ini akan dicek oleh admin LSP, persyaratan yang Bapak Ibu upload. Nanti akan diceklis juga memenuhi syarat atau tidak. Nanti akan diterima oleh admin. Bapak Ibu cukup tanda tangan saja di sini. Nah, kalau sudah tanda tangan, lalu di-save. Nah, ini sudah form submit sukses. Lalu di close sama di sini. Nah, ini sudah tampil ke halaman tadi. Di sini tinggal di bawahnya di form APL 02 di generate e-form juga Bapak Ibu. Nah, di sini di form APL 02 asesmen mandiri Bapak Ibu cukup nanti checklist di bagian kolom K di sini. K itu kompeten, BK itu belum kompeten. Nah, di checklist semua di bagian kolom K. Lalu nanti di buku yang relevan ini akan muncul tugas portofolio yang sudah Bapak Ibu upload. Nanti ini akan dicek oleh asesor Bapak Ibu tugas-tugasnya. Jadi dipastikan semua tugas-tugas sudah terupload semuanya dan sudah sesuai seperti itu. Sesuai yang diarahkan oleh trainer insya Allah. Semua yang diarahkan oleh trainer, yang diminta dikerjakan oleh trainer insya Allah itu sudah sesuai. Yang penting Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan. Kalau sudah terchecklist semua kolom K, Bapak Ibu silahkan di save di sini. Nah, ini sudah sukses. Kemudian di close juga sama di sini. Oke, kalau sudah terisi semua data pribadi tadi sudah diisi, tempat uji kompetensi sudah ditentukan, kemudian persyaratan dasar juga sudah diupload tadi, ijazah terakhir, sertifikat pelatihan, lalu SK kerja atau SK jabatan, surat pengalaman kerja atau lain sebagainya sudah, bukti administratif juga tadi sudah, KTP ijazah, kemudian bukti kompetensi tugas-tugas portofolio sudah, kemudian di persyaratan pendaftaran yang 3 ini juga sudah dibuka, sudah di-generate, tinggal diajukan di sini Bapak Ibu. Nah, berhasil mengajukan skema, statusnya menunggu persetujuan. Kalau sudah sampai statusnya menunggu persetujuan, berarti pengajuan skema dari Bapak Ibu sudah masuk ke akun admin. Nanti akun admin akan menjadwalkan Bapak Ibu untuk uji kompetensi secara online di hari Sabtu, insya Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tahapannya sampai statusnya itu menunggu persetujuan. Kalau belum menunggu persetujuan berarti itu dipastikan belum masuk ke admin. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Silahkan sebelum nanti saya akhiri, apabila ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mbak Melani?
cukup paham? Jelas. Pak Norman, terima kasih. Pak izin tanya, mohon maaf sebelumnya. Izin tanya nanti untuk di website tersebut, jika kita dinyatakan kompeten, apakah kita bisa mengecek sertifikat itu lewat website ya? Gimana Bu? Mohon maaf Bu Melani. Ulangi. Mohon maaf banget. Untuk di website sendiri, apabila kita dinyatakan kompeten, Hmm? itu kita bisa cek sertifikatnya melalui website tersebut atau gimana ya, Pak? Oke, untuk sertifikatnya nanti kita kirimkan berbentuk soft file ya ke pihak lembaga Azandi. Nanti yang hardnya juga kita kirimkan. Belum bisa cek melalui sistem. Namun nanti Bu Melani apabila membutuhkan segera, karena proses sertifikatnya ini kan kita mengajukan belangko ke BNSP itu perlu waktu ya. Kurang lebih nanti paling lama itu 1 bulan maksimal. Nah, itu bisa kita buatkan surat rekomendasi kompeten, Bu Melani, apabila dibutuhkan dengan waktu cepat atau buru-buru dibutuhkan lah seperti itu. Biasanya sih kalau mahasiswa itu buat daftar sidang dan lain sebagainya. Kita biasanya buatkan surat keterangan kompeten dan prosesnya sedang pengajuan belangko ke BNSP. Seperti itu, Mbak Melani. Oh, baik. Pak, kalau untuk surat keterangan kompetennya sendiri, itu bisa diterbitkan H plus berapa ya? Kalau Mbak Melani misalnya di hari Sabtu itu sudah selesai ujian, lalu nanti asesor mengecek dan merekomendasikan kompeten, insya Allah nanti di hari Seninnya saya sudah bisa buatkan. Itu nanti tinggal japri saja ke saya, minta dibuatkan atas nama Melani apa, nama lengkapnya, untuk kepentingan apa atau untuk keperluan apa. Seperti itu sih Mbak Melani, insya Oh, Allah amin. oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mbak Melani. Pak Ibnu, gimana Pak Ibnu? Aman Pak Ibnu? Kayaknya aman ya, Bella ya. Maaf Pak, saya baru gabung untuk websitenya itu apa ya Pak? Apa gimana Pak? Gimana Pak? Jangan di-mute dulu Pak. Biar selesai dulu Iya, ngomongnya Pak. untuk Jangan di-mute. websitenya itu mungkin bisa di-share. Oke, saya share ulang Pak. Nanti untuk tutorialnya bisa dilihat ya Pak. Ini di-record. Mohon di stop saja recordnya Mbak Ella. Nanti takutnya terlalu panjang. Nah, sudah saya kirimkan Pak untuk link sistemnya Pak. Nanti Bapak bisa melihat tahapan-tahapannya mulai dari registrasi, mendaftarkan akun, lalu ngisi biodata dan sebagainya. Itu Bapak bisa dilihat kembali nanti recordingnya ya Pak.